Nabi Idris pernah masuk ke dalam surga, tapi tidak diperkenankan. Tadinya nggak mau keluar. Udah enak katanya. Ngapain udah di surga, kan kata Allah Ta'ala juga, kalau orang sudah masuk surga abadan abada selama-lamanya, ngapain aku harus keluar lagi? Itu bingung malaikat akhirnya. Gak usah bingung. Akhirnya kepada Allah laporan, ya Allah, hambamu nih siapa Idris, engkau maha tahu ya Allah. Ngeyel luar biasa gitu kan. Jadi insya Allah lah, ini yang jenengan yang punya sikap ngeyel, insya Allah juga bisa jadi wali ya. Karena itu yang ngeyel jadi nabi juga itu. Itu tenang insya Allah. Asal takwa, asal soleh gitu ya. Tapi kayaknya ngeyel bukan sifat soleh gitu. Kecuali namanya soleh gitu, soleh ngeyel. Akhirnya kata Allah bilang kepada Idris, aku perkenankan dia tinggal di surgaku, tapi aku haramkan siapapun masuk ke dalam surgaku, tinggal di surgaku sebelum kekasihku Muhammad SAW masuk terlebih dahulu bersama umatnya. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Oh iya, ingat Nabi Idris. Ternyata itu toh yang namanya Muhammad, itu yang terukir, yang tertulis di setiap pepohonan, batu-batu yang ada di surga ini, di dalam surga. Aku dari tadi mikir, itu nama Muhammad itu siapa, katanya gitu. Oh itu toh, iya. Kamu gak diperkenankan tinggal di sini sebelum beliau yang masuk terlebih dahulu bersama umatnya, baru engkau baru masuk. Jadi kita lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan Nabi Idris. Kalau takwa, nggak takwa ngimpi. Ya, kalau takwa. Tapi insya Allah walaupun kita tidak sempurna dalam ketakwaan, kita berupaya terus ingin takwa. Walaupun belum sempurna dalam ketakwaan kita, yang penting punya satu bahan, punya satu bekal untuk bisa tetap selamat. Apa? Mencintai hamba-hamba Allah yang soleh. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Kata Rasulullah, seseorang nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Awalnya ketika Rasul mengatakan ini, beberapa sahabat senior beliau itu keberatan. Rasulullah menyampaikan ini kepada mereka. Kenapa? Takut nanti umat itu akan menyepelekan takwa, menyepelekan ibadah, juga akan mereka istighfar, menganggap enteng perbuatan dosa. Karena sudah ada jaminan nih dari Rasulullah. Rasulullah sudah bilang, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Siapa idolanya? Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka ada orang yang berkata pada saat itu, ya Rasulullah, kapan kiamat? Mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasulullah? Kata Rasul, apa yang telah kau siapkan untuk kiamat? Kata sahabat tadi, aku tidak mempersiapkan banyaknya sholat sunnah, aku tidak mempersiapkan banyaknya puasa sunnah, tidak mempersiapkan banyaknya sodako, tapi aku punya bekal ya Rasul, berupa cinta kepada Allah dan cinta kepadamu. Maka Rasul tersenyum, kemudian Rasul berkata seperti tadi, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang ini yang dicintainya. Oh, jingkrak senang orang itu. Tapi yakinlah sahabat tidak mengenteng-enteng, tidak, walaupun sudah ada kalimat ini. Tapi sebagian sahabat yang senior awalnya keberatan, ya Rasul, jangan ungkapkan itu di hadapan yang lain, nanti orang-orang akan menyepelekan dengan agama ini. Kata Rasul, tidak, aku diutus oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Apakah mereka dari kalangan umatmu yang berdosa kecil saja yang dapat syafaat? Bukan itu saja, tapi mereka yang pernah berbuat dosa besar pun, maka syafaatku diperuntukkan untuk mereka pula. Tapi jangan ngenteng-ngenteng, maka teruslah optimis. Jangankan yang kita masih bisa terlihat dengan mata, yang bisa terpikirkan oleh pikiran kita, masih bisa diprediksi oleh perasaan kita, rizki duniawi,
uang, makanan, tempat tinggal, pakaian, jodoh itu mah masih gampang, masih kita bisa prediksi, betul tidak? Urusan duniawi. Tapi kalau urusan kita selamat atau tidak di akhirat, bisa diprediksi nggak kira-kira? Sulit kan, kita tidak bisa memprediksinya. Tapi tetap saja kita punya harapan. Apa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus senang kita memperbanyak sholawat kepada Rasul. Pokoknya buktinya kalau orang senang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasul, rindu kepada Rasul, banyak sholawat kepada Rasulullah, maka Rasul akan lebih kenal dengan orang tersebut. Dan yakinlah orang itu adalah orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang itu enggan sholawatan, maulid gak suka, benci maulidnya, gak seneng lah, gak ada rasa rindu-rindunya dengan Rasulullah gitu, saksikan bahwa orang seperti itu mungkin saja dia tidak diperkenankan oleh Allah untuk dapat cinta dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memperbanyak sholawat yang dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersolawat kepada Rasul adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Rasul. Supaya apa? Supaya dia berhak mendapatkan rahmat ampunan Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.